Anda pasti sering banget dengar kalimat yang satu ini, apalagi di era modern sekarang ya. Bunyinya tuh kira-kira kayak gini. Pada dasarnya, semua agama itu mengajarkan hal yang sama. Oh iya, klasik banget itu. Kan? Anggap aja kayak jalan yang beda-beda, tapi semuanya tuh menuju ke puncak gunung yang sama. Kalau didengar sepintas, klaim ini terasa ya sangat menenangkan. Sangat harmonis ya. Benar, harmonis. Kayak stiker bumper mobil yang bikin kita ngerasa dunia ini baik-baik aja gitu loh. Tapi, nah, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah tumpukan sumber yang luar biasa. Mulai dari buku teks teologi sistematika, sejarah manuskrip kuno, sampai buku panduan apologetik kayak Handbook of Christian Apologetics dan I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Sumber-sumber kelas berat semua itu. Betul. Dan misi kita hari ini adalah membongkar sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit nggak nyaman. Gimana kalau ide semua agama itu benar, sebenarnya tuh mustahil secara logika. Wow, itu titik awal yang sangat memprovokasi pikiran ya. Ya, Karena kalau kita coba lepaskan sebentar kacamata sentimen atau perasaan kita, ya. terus mulai lihat klaim-klaim spiritual ini dari kacamata realitas yang keras, gagasan bahwa semua jalan menuju puncak yang sama itu justru menciptakan kekacauan logika yang luar biasa. Tepat. Mari kita pakai analogi sederhana aja nih. Anda yang lagi dengerin, bayangkan Anda lagi nyetir di tengah kota besar, terus nyalain aplikasi GPS di handphone Anda. Oke, GPS nyala. Nggak bakal kemana-mana kan? Anda cuma bakal muter-muter aja di perempatan sampai bensinnya habis. Milih jalan kebenaran spiritual tanpa saringan logika, itu persis kayak GPS yang rusak tadi. Analogi yang pas banget. Dan disitulah letak urgensi dari materi yang kita bedah hari ini. Kalau kita baca dari data historis dan filosofis yang kita punya, iman dan akal budi itu sebenarnya bukan dua kutub yang bermusuhan. Oh, jadi bukan musuh ya? Sama sekali bukan. Mereka justru didesain buat kerja bareng. Pikiran rasional itu ibarat navigator yang baca peta, sementara kehendak hati itu kaptennya yang mutusin buat muter kemudi. Anda butuh dua-duanya biar nggak tersesat. Nah, biar obrolan ini lebih membumi, mari kita lihat realitas di lapangan. Kenapa sih gagasan semua agama sama itu bermasalah? Karena kalau kita berani lihat lebih dekat, agama-agama besar di dunia ini sebenarnya punya lebih banyak tabrakan konsep yang tajam dibanding kesamaannya. Betul, orang biasanya bilang, loh, semuanya kan ngajarin kebaikan. Iya, kayak jangan membunuh, jangan mencuri, ya kan? Bener, tapi moralitas dasar itu cuma kulit luarnya aja. Begitu kita bedah masuk ke dalam klaim inti tentang realitas, tentang siapa pencipta itu, atau apa yang terjadi setelah kita mati, perbedaannya radikal banget. Ambil contoh yang paling sering dibahas di sumber kita. Kekristenan mengklaim bahwa figur Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ini fondasi absolut mereka. Tapi, di sisi lain, Islam dan Yudaisme punya pandangan yang secara fundamental menyangkal klaim tersebut. Sangat menyangkal. Bagi mereka, menyamakan manusia dengan pencipta itu sesuatu yang sama sekali nggak bisa diterima, kan? Belum lagi soal apa yang terjadi sesudah kematian. Kristen dan Islam ngajarin konsep linier tentang kehidupan. Ada surga dan neraka di titik akhirnya ya. Persis. Tapi agama seperti Hinduisme ngajarin siklus reinkarnasi berdasarkan karma. Logikanya aja, Anda nggak bisa hidup di surga yang kekal sekaligus berinkarnasi jadi makhluk lain di bumi pada saat yang sama, kan? Nggak mungkin. Dan realitas yang saling bertabrakan inilah yang bawa kita pada sebuah hukum dasar yang dikupas di buku panduan kita. Dalam filsafat, ini disebut hukum non-kontradiksi. Tunggu. Hukum non-kontradiksi. Coba urai konsep ini pelan-pelan buat kita. Sederhananya tuh gini, sesuatu nggak mungkin menjadi A dan bukan A pada saat yang bersamaan dan dalam konteks yang persis sama. Oke. Jadi kalau ada dua klaim yang saling bertolak belakang, salah satu pasti salah atau dua-duanya salah. Tapi mustahil dua-duanya benar. Ini tuh bukan sekedar aturan debat bikinan akademisi loh. Ini hukum realitas. Kayak hukum gravitasi ya? Tepat. Sama mutlaknya dengan gravitasi. Saya jadi ingat sebuah analogi dari teks kita yang sangat menyadarkan. Bayangin Anda lagi jalan-jalan di trotoar, terus berpapasan sama teman Anda, sepasang suami istri. Oke? Anda lihat sang istri dan nanya santai, kamu lagi hamil ya? Terus istrinya jawab dengan antusias, iya. Tapi di detik yang sama, suaminya dengan muka serius bilang, tidak. Wah, canggung banget itu.
Sebagai orang yang dengar, otak Anda pasti langsung mikir ada yang nggak beres. Anda nggak mungkin senyum dan bilang, wah, indahnya keberagaman kebenaran kalian. Kamu hamil dan tidak hamil sekaligus. Itu konyol. Konyol banget. Anda tahu pasti ada salah paham karena sangat jelas buat akal sehat kalau realitas biologis menuntut dia cuma bisa hamil atau tidak hamil. Nggak ada opsi ketiga. Nah, lucunya nih, akal sehat yang otomatis kita pakai buat nilai kehamilan tadi, sering banget mendadak kita matikan waktu kita ngomongin agama. Oh, kita jadi terlalu kompromi ya? Iya, kita mendadak jadi sangat toleran terhadap kontradiksi. Padahal logika itu nggak berhenti bekerja cuma karena kita lagi bahas hal gaib atau spiritual. Tapi kan ada pandangan populer banget di masyarakat modern yang bunyinya tuh gini, itu kan kebenaran menurutmu. Kebenaranku beda lagi. Nggak ada yang namanya kebenaran mutlak di dunia ini. Sang skeptis. Iya, gimana sumber-sumber kita menanggapi argumen itu secara logis? Sumber kita punya strategi yang sangat brilian buat ngeruntuhin pandangan itu. Mereka nyebutnya taktik Roadrunner. Anda pernah nonton kartun Wile E. Coyote dan Roadrunner? Oh, yang serigala ngejar burung itu? Sering banget. Iya. Si Coyote itu kan sering lari ngejar Roadrunner sampai melewati ujung teging. Dia terus aja lari di udara tanpa sadar, sampai akhirnya dia nengok ke bawah. Dan langsung jatuh meluncur ke bawah. Persis. Nah, taktik argumen ini dipakai buat mengidentifikasi pernyataan yang secara diam-diam melumpuhkan dirinya sendiri. Jadi, kalau ada orang bilang ke Anda, kawan tidak ada kebenaran mutlak di dunia ini. Terus kita jawab apa? Anda cukup senyum dan tanya satu hal sederhana. Maaf, apakah pernyataan Anda barusan itu adalah sebuah kebenaran mutlak? Kalau dia jawab iya, berarti dia baru aja ngasih satu kebenaran mutlak. Bener. Yang artinya pernyataannya sendiri itu salah. Kena mental dia. Dan kalau dia jawab tidak, Kalau dia jawab tidak, berarti pernyataannya kan bukan kebenaran. Jadi ya nggak perlu didengerin. Kayak memotong dahan pohon yang lagi dia duduki sendiri. luar biasa. Jadi kesadaran logis inilah yang harus kita bangun ya. Nggak semua hal yang kontradiksi bisa benar bareng-bareng. Tapi ini bawa kita ke pertanyaan yang lebih krusial. Apa itu? Kalau kita nggak bisa nerima semuanya sebagai kebenaran, terus gimana cara kita tahu mana yang benar? Kita kan nggak bisa nimbang klaim surga pakai timbangan beras. Betul sekali. Disinilah buku-buku teologi kita mulai ngebahas soal laboratorium kebenaran. Katanya kita butuh alat ukur objektif. Ya, kita beralih ke teori korespondensi. Inti gagasannya tuh sederhana, kebenaran adalah mengatakan apa adanya atau kesesuaian dengan realitas. Oke, mari kita urai ini. Tolong jelaskan kerangka kerjanya. Gimana cara kita menguji sebuah kebenaran? Ada 3 tes utama yang dipaparkan dalam sumber kita buat menakar kebenaran. Yang pertama itu konsistensi logis. Berarti nggak boleh bertentangan secara internal ya? Betul, kalau sebuah sistem ajaran punya cacat logika di dalamnya, bangunannya pasti rubuh. Tapi itu baru tes pertama. Sebentar, saya bisa aja nulis novel fantasi kayak Harry Potter yang aturan sihirnya sangat konsisten secara logika. Tapi kan itu cuma fiksi. Nah, poin yang salah tajam. Itulah kenapa kita butuh tes yang kedua, kecukupan empiris. Harus ada bukti nyatanya, apakah sejarah, temuan arkeologi, dan observasi alam kita itu mendukung klaim yang mereka buat. Adalah relevansi eksistensial. Sebuah ajaran tuh harus ngasih jawaban yang nyata buat kondisi terdalam umat manusia. Maksudnya kondisi terdalam tuh kayak gimana? Kayak masalah moralitas, penderitaan, rasa bersalah. Apakah ajaran itu relevan dengan realitas hidup manusia sehari-hari? Ngerti. Tapi ini ada satu pertanyaan kritis yang mungkin terlintas di pikiran pendengar kita. Bukankah setiap agama punya kriteria kebenarannya sendiri? Kayak agak nggak adil nggak sih menguji semuanya pakai satu mikroskop yang sama? Itu protes yang wajar, tapi di buku-buku pedoman logika, itu disebut sebagai special pleading atau alasan yang dibuat-buat. Kriteria kebenaran itu nggak boleh bergantung pada worldview masing-masing. Kenapa nggak boleh? Karena kriteria rasional itu harus objektif, berlaku lintas bahasa dan budaya, sama persis kayak hukum matematika. Kalau ada yang ngaku, saya nih manusia tercepat di dunia, tapi pas disuruh lomba lari di trek olimpiade dia nolak. Terus dia bilangnya apa? Dia bilang, oh standar kecepatan saya cuma bisa diukur kalau saya lari di dalam mimpi saya sendiri. Anda pasti ketawa kan? Jelas saja ketawa. Dia bikin aturan sendiri biar menang. Nah, kebenaran juga gitu. Harus siap diuji di trek yang objektif. Oke, dengan 3 alat ukur ini di tangan, logis, empiris, eksistensial, mari kita masuk ke segmen eksplorasi kita. Kita akan terapkan ketiga tes ini pada satu narasi spesifik dari sumber kita, yaitu kekristenan.
Mari kita lihat gimana klaim mereka bertahan di bawah mikroskop ini. Mari kita bedah. Tanpa perlu merendahkan pihak lain, kita murni cuma melihat kekuatan buktinya saja. Mulai dari tes logis dulu ya, soal adanya pencipta. Ya, dari mana kita tahu alam semesta butuh pencipta yang cerdas? Ada argumen kosmologis yang sederhana. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab di luar dirinya. Alam semesta kita ini kan teratur dan punya awal. Artinya, alam semesta nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Saya suka pakai analogi deretan kartu domino yang panjang itu loh. Oh iya, itu bagus. Gimana tuh? Kalau kita lihat kartu domino lagi jatuh beruntun, logika dasar kita otomatis bilang, pasti ada seseorang yang menyentil kartu pertama itu. Kartu domino kan nggak bisa mikir, aku mau jatuh sekarang. Bener banget. Dan harus ada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Sama kayak sekelompok orang mabuk. Orang mabuk gimana maksudnya? Coba bayangin, mungkinkah sekelompok orang mabuk bisa saling menopang satu sama lain sampai berdiri menembus awan tanpa ada satupun yang kakinya berpijak di tanah yang solid? Ya, ambruk semua dong. Harus ada fondasi solid di bawahnya. Persis. Secara logis, itu menunjuk pada sosok penyebab pertama yang cerdas. Itu tes logisnya. Oke, tes logis lolos. Tapi sekarang kita masuk ke tes empiris, ujian sejarah. Dan ini biasanya yang paling bikin orang skeptis. Orang sering bilang, Alkitab itu dokumen kuno. Disalin berulang-ulang, pasti udah banyak salah ketik atau diubah. Itu miskonsepsi yang sangat umum. Dalam sejarah teks kuno, kita menggunakan kritik tekstual. Anda tahu berapa banyak salinan manuskrip kuno dari Perjanjian Baru yang kita temukan? Nah, ini data angka yang bikin saya antusias pas baca materinya. Berapa jumlah persisnya? Ada lebih dari 24.000 salinan manuskrip kuno. 24.000. Coba kita bandingkan sama dokumen sejarah klasik lain yang nggak pernah diragukan orang. Karya Iliad dari Homer misalnya. Itu cuma punya 643 salinan manuskrip kan? Betul. 24.000 berbanding 643. Perbedaannya luar biasa masif. Dan bukan cuma jumlahnya, tapi jarak waktu penulisan awal sama salinannya juga sangat pendek. Jadi para saksi matanya masih pada hidup ya waktu teks itu beredar? Tepat. Kalau penulisnya mengarang bebas tentang sebuah kejadian publik, para saksi mata pasti udah protes keras dari awal. Ini bawa kita ke salah satu penemuan arkeologi yang paling epik abad ke-20. Kulungan Laut Mati atau Dead Sea Scrolls. Oh, itu penemuan yang mengguncang dunia akademik. Bisa ceritakan sedikit gimana penemuan ini membuktikan kalau teks tersebut disalin dengan akurasi yang gila-gilaan? Jadi, sebelum tahun 1940-an, manuskrip Ibrani tertua yang kita punya itu dari abad ke-9 atau 10 Masehi. Orang-orang berasumsi, wah, ada jeda 1000 tahun nih, pasti isinya udah melenceng jauh. Masuk akal sih keraguannya. Terus ada gembala yang lempar batu ke gua di Qumran, kan? Iya, dan dia nemuin kendi yang isinya gulungan kuno. Ternyata itu salinan teks dari abad pertama sebelum Masehi. Artinya, penemuan ini langsung menjembatani celah waktu 1000 tahun. Merinding saya bayangin arkeolog yang buka gulungan itu, dan pas mereka bandingkan hasilnya, Akurasinya mencapai 99,5%. wow. Yang 0,5% perbedaannya itu cuma hal sepele kayak ejaan nama atau huruf, yang sama sekali nggak mengubah esensi sejarah atau ajarannya. Bukti manuskrip udah sekokoh itu ya. Terus gimana sama bukti fisik dari dalam tanah? Bukti dari para arkeolog. Kita bisa kutip Nelson Glueck, salah satu arkeolog paling ternama. Dia pernah bikin pernyataan berani banget. Katanya, tidak ada satupun penemuan arkeologi yang pernah membuktikan bahwa klaim Alkitab itu salah. Nggak ada satupun? Nggak ada. Contohnya dulu bangsa Hitit atau bangsa Het itu dianggap mitos karena nggak ada catatan sekulernya. Tahu-taunya arkeolog nemuin seluruh puing ibu kota mereka di Turki modern. Oh wow. Jadi cangkul arkeolog ini terus memverifikasi teks kuno tersebut. Tapi ada satu poin empiris lagi yang bikin saya takjub banget waktu baca panduan ini. Yaitu soal kejujuran penulisnya. Analisis psikologis ya. Iya, gini, kalau seandainya saya sama Anda mau bikin agama baru, sekedar konspirasi buat cari pengikut, kita pasti nulis diri kita sebagai pahlawan yang suci tanpa dosa kan? Pastilah kita poles citra kita sebaik-baiknya. Tapi penulis kuno ini aneh. Mereka justru nulis hal-hal yang sangat memalukan tentang pahlawan mereka sendiri. Raja Daud ditulis gagal dan berselingkuh. Petrus ditulis nangis ketakutan nyangkal gurunya. Kalau itu rekayasa detail yang merusak reputasi kayak gitu, pasti udah dihapus dari draft pertamanya. Gedul! Dan yang paling epik dari kesaksian mereka adalah akhir hidup mereka.
Kita bicara soal para saksi mata ini rela mati martir. Ini bukti yang sangat kuat. Seseorang mungkin rela mati gebela kebohongan yang dia pikir itu benar. Tapi nggak ada orang yang waras yang rela disiksa secara brutal demi sesuatu yang dia tahu pasti itu kebohongan karangannya sendiri. Karena mereka ngaku melihat secara langsung, kan? Iya, mereka ada di sana. Mereka tahu persis itu fakta atau rekaan. Fakta bahwa mereka rela mati menunjukkan bahwa kesaksian historis mereka patut diuji kebenarannya. Jadi secara empiris dan historis, klaim kekristenan ini sangat bisa bertahan di bawah mikroskop. Nggak sekedar narasi filosofis. Oke, ujian terakhir nih. Ujian eksistensial. Apakah kekristenan memberikan jawaban buat kondisi terdalam manusia? Kenapa tes ini penting banget? Banyak ajaran nawarin lakuin ini dan itu biar kamu layak. Dan itu bikin capek ya secara eksistensial. Kita selalu ngerasa kurang. Persis. Terjebak kecemasan. Tapi kekristenan menjawab masalah kondisi manusia ini melalui kasih karunia. Bukan performa yang nggak pernah cukup, tapi sebuah pengampunan yang diberikan secara cuma-cuma. Itu beresonansi banget dengan kebutuhan terdalam manusia. Luar biasa. Jadi, merangkum obrolan kita udah melihat kalau klaim kebenaran ketika diuji secara ketat ternyata tuh bisa dibuktikan secara rasional. Iman itu didasarkan pada sejarah yang nyata. Dan logika adalah navigasinya. Nah, pertanyaan besarnya buat Anda yang dengerin eksplorasi kita hari ini. Apa sih makna semua ini buat Anda? Kenapa Anda harus peduli sama hukum non-kontradiksi atau manuskrip kuno? Iya, kenapa harus peduli? Karena kebenaran mengendalikan realitas hidup kita, kan? Betul banget. Kalau kita ngehargai akal budi, kita sedang ngehargai kebenaran itu sendiri. Jadi ini ajakan dari kami berdua. Cobalah lakukan sesuatu yang berani. Lakukan apa tuh? Ujilah keyakinan dan klaim kebenaran agama Anda sendiri dengan rendah hati. Pakai aja tes logika, empiris, dan eksistensial tadi. Jangan takut sama bukti. Karena kebenaran sejati itu ibarat berlian ya. Iya, dia keras, nggak gampang tergores, dan justru memantulkan cahaya realitas yang terang. Sebelum kita tutup, saya tahu sumber kita punya satu gagasan provokatif untuk ditinggalkan ke pendengar. Oh ya, ini pemikiran terakhir dari buku panduan kita. Coba Anda renungkan ini. Kalau bukti historis dan logis untuk keberadaan pencipta dan kebenaran ini begitu kuat, kenapa masih banyak banget orang yang meragukannya? Nah, kenapa orang cerdas sekalipun bisa nolak? Tin, Dampak noetik dosa. Konsep apa itu? ini menyiratkan bahwa kadang-kadang nih penolakan kita terhadap sebuah kebenaran itu bukan karena kita kekurangan bukti intelektual, tapi karena kehendak hati kita secara volisional menolak untuk tunduk. Astaga. Jadi argumen intelektual kita seringkali cuma jadi tameng aja. Bisa jadi. Otak kita pinter banget cari alasan buat membenarkan apa yang udah ditolak sama hati kita dari awal. Wow. Itu pemikiran yang menusuk banget ya. Jadi pertanyaan buat Anda renungkan malam ini. Apakah keraguan yang Anda miliki saat ini itu murni karena masalah logika dan kurangnya bukti? Ataukah sebenarnya itu masalah kehendak hati? Sebuah pertanyaan yang menantang kejujuran diri sendiri. Banget. Ya sudah. Sekian dulu eksplorasi kita hari ini. Jangan berhenti bertanya, jangan berhenti menguji klaim secara jujur. Sampai jumpa di obrolan deep dive kita selanjutnya.